Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai buku 4, yaitu Pembuktian dan Daluarsa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Next. Adapun anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Rayhan Muhammad, dengan NIM akhir 228. Saya Fauzul Nur Arsy dengan NIM akhir 215. Saya Latifah Ailustari dengan NIM akhir 238. Saya Hanifah Is'ad dengan NIM akhir 240. Saya Siska Mustika Tiara dengan NIM akhir 260. Saya Jonathan Jordan Sianipar dengan NIM akhir 261. Menurut pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Next. Selanjutnya ada pengertian pembuktian. Menurut Simongkir, pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya bisa digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan. Kemudian menurut Profesor Subekti, pembuktian ialah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Kemudian menurut KBBI, pembuktian diartikan sebagai proses cara pembuatan membuktikan. Next. Kemudian alat bukti itu segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Lalu yang harus dibuktikan itu hal-hal yang disangka atau dibantah oleh pihak lawan. Kemudian yang tak perlu dibuktikan itu ada hal-hal yang sudah diakui kebenarannya, hal-hal yang sudah diketahui masyarakat umum, dan hal-hal yang kebetulan sudah diketahui hakim. Next. Oke, selanjutnya ada 5 macam alat bukti yang sah. Yang pertama ada alat bukti saksi. Alat bukti saksi ini dijelaskan pada pasal 1895 KUH Perdata, yaitu pembuktian saksi dengan saksi diperbolehkan segala kepentingan yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua ada alat bukti pengakuan. Pengakuan merupakan keterangan atau pernyataan sepihak yang dikemukakan satu pihak lain dalam pemeriksaan perkara. Pengakuan dapat diberikan kepada hakim di persidangan maupun di luar persidangan. Yang ketiga ada alat bukti tertulis. Surat merupakan salah satu pembuktian secara tertulis. Dalam undang-undang, surat-surat bisa diterbagi menjadi surat-surat akte dan sebagainya. Yang keempat ada alat bukti persangkaan. Di dalam pasal 1915 KUH Perdata tertera bahwa persangkaan merupakan kesimpulan dari undang-undang atau hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Yang terakhir ada alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah merupakan alat bukti terakhir yang dijelaskan di pasal 1866 KUH Perdata. Oke, next. Penjelasan lebih lanjut, pertama ada penjelasan surat akta. Surat akta adalah suatu bentuk tulisan yang hanya dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa. Oleh karena itu, akte harus selalu ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Lalu ada 2 macam akte. Yang pertama adalah akta otentik. Hal ini tercantum dalam pasal 1868 KUH Perdata, yakni akta otentik adalah suatu akta yang dibuat pembentukannya diatur oleh undang-undang atau pejabat yang berwenang. Yang kedua ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan sesuatu tindakan yang tidak dilakukan oleh otoritas atau lembaganya. Misalnya, perjanjian sewa yang dibuat sendiri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkontrak tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang seperti notaris. Oke, next. Selanjutnya ada pengertian daluarsa menurut pasal 1946 KUH Perdata. Daluarsa adalah sesuatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Next. Ada macam-macam daluarsa, ada 2, yaitu daluarsa memperoleh dan daluarsa membebaskan. Daluarsa memperoleh yaitu lewat waktu sebagai upaya memperoleh hak milik atas suatu benda. Ketentuan adanya daluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut seperti yang dijelaskan dalam pasal 1963 KUH Perdata. Contohnya, X menguasai tanah yang bukan miliknya. Undang-undang menentukan setelah 30 tahun apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka ia bisa meminta pengadilan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.
Yang kedua ada daluarsa membebaskan, yaitu berarti seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh undang-undang ditetapkan. Setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum apabila dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sebagai contoh, Y mempunyai hutang kepada X, kemudian selama 30 tahun X tidak pernah menegur Y, maka setelah 30 tahun itu pihak Y dibebaskan dari hutang. Next. Ada dua macam pelepasan daluarsa, yaitu dilakukan secara tegas dan dilakukan secara diam-diam. Dilakukan secara tegas pada seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepas daluarsa sebelum waktunya. Tetapi apabila ia telah memenuhi syarat dan waktu yang telah ditentukan, maka ia dapat melepaskan daluarsanya. Dilakukan secara diam-diam. Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini dapat terjadi karena pemegang daluarsa tidak ingin menggunakan haknya dalam sebuah perikatan. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan daluarsa. Kemudian ada sebab-sebab yang mencegah terjadinya daluarsa. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah daluarsa dapat tercegah atau dihentikan sehingga tidak dapat dijalankan oleh karena suatu hal. Tetapi pada waktu tersebut dimulai lagi batas daluarsa baru. Dalam KUH Perdata dijelaskan sebab-sebab yang mencegah daluarsa, yakni pada pasal 1978 sampai dengan pasal 1985. Selain itu juga ada sebab-sebab yang menangguhkan daluarsa, antara lain terhadap anak yang belum dewasa, seseorang tersebut masih di bawah pengampuan. Terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu tidak terpenuhi. Terhadap seseorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan mengenai piutang-piutangnya. Orang-orang yang masih terikat hubungan suami istri, secara lebih jelasnya mengenai sebab-sebab yang dapat menangguhkan daluarsa, tercantum dalam KUH Perdata pada pasal 1987 sampai pasal 1991. Kemudian ada contoh kasus pembuktian. Dialami oleh Inak Nursi dan Inak Jember di Kabupaten Lombok Timur, menggugat Haji Muhsan, Haji Abdurrahman, dan Mamik Sukut. Bahwasanya para penggugat melakukan gugatan disebabkan ia secara tiba-tiba diminta belanja dari tanah ladang dikarenakan tanah tersebut sudah diwakafkan oleh Haji Mukhtar. Padahal tanah ladang tersebut merupakan warisan dari orang tua Inak Nursi dan Inak Jember. Lantas Inak Nursi menggugat Haji Mukhtar serta para penerima wakaf karena mereka menganggap tindakan yang dilakukan Haji Mukhtar merupakan perbuatan yang tidak sah hukum dan meminta hakim untuk mendapatkan hukuman dan denda yang setimpal. Akan tetapi pihak tergugat mengajukan banding yang amatnya berupa memberatkan pihak penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Mendengar hal tersebut, pihak penggugat mengajukan kasasi dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah menganggap putusan pengadilan salah. Kasasi dari pihak penggugat ditolak dan putusan akhir dari Pengadilan Agama Selong adalah Inak Nursi dan Inak Jember lah yang akan membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Selanjutnya ada contoh kasus daluarsa. Contoh kasus terkait daluarsa di Indonesia terjadi pada Harjanto Tutik, seorang warga Padang, Sumatera Barat yang menggugat Presiden Joko Widodo terkait utang pemerintah Republik Indonesia yang dihutangkan sejak tahun 1950. Hal ini memberikan Rp1.300. Pada bukti surat pinjaman ada 3 lembar yang diterima oleh Harjanto dengan jumlah pinjaman sebesar Rp30.000 dengan nilai 1 lembarnya adalah Rp10.000 dan bunga yang diberikan kala itu adalah 3% per tahun. Bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan 1 lembar senilai Rp1.000 dan pinjaman pemerintah Indonesia berjumlah 36 lembar dengan total hutang ialah senilai 63,913 kg emas atau jika dirupiahkan adalah senilai Rp60 miliar. Mendrov selaku kuasa hukum Harjanto menyatakan bahwa Harjanto menggugat Presiden RI sebagai tergugat 1, Menteri Keuangan RI sebagai tergugat 2, DPR 12 orang pengacara itu disebutkan berdasarkan ketentuan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan nomor 466A/1978 diatur surat obligasi yang telah lewat waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan pelunasan tanggal 28 November 1978. Meskipun demikian, jika tidak diuangkan akan kadaluarsa.
Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena surat obligasi yang diklaim oleh penggugat sebagaimana mestinya tidak dimintakan atau tidak ditagihkan pelunasannya paling lambat 5 tahun sejak KMK tersebut, maka surat obligasi tersebut jadi daluarsa sehingga proposal permohonan penggugat tidak dapat kami penuhi. Tutur Didik Haryanto. Namun pihak tergugat berhasil memenangkan gugatan terkait utang pemerintah Indonesia tahun 1950. Dengan salah satu alasannya mengapa majelis hakim memenangkan gugatan Harjanto Tutik ialah alasan tergugat yang mengatakan utang sudah daluarsa tidak bisa diterima. Ketua Majelis Hakim Ferry Hardiansyah mengatakan salah satu pertimbangan memenangkan gugatan Harjanto karena surat utang tahun 1950 itu tidak ada menyebutkan batas daluarsa dan menyebut utang dianggap lunas jika sudah dibayarkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.